Nah, yang sebenarnya yang bola panasnya ada di Persib sih. Iya. Kalau kehilangan Bojan, mungkin Nyari ada sisi baiknya cycle-nya bakal muter terus bagi Iya. tim. Cuman ini bakal berat banget ini nyari pengganti Bojan Hodak. Iya. Kita bicara Bojan Hodak kan kontraknya habis nih di akhir Mei dan sejauh ini belum juga ada pembicaraan kontrak kan. Betul. Berarti kan dari Februari ke Mei berarti sisa sekitar 3-4 bulan lah ya. Nah ini gimana Bang Rais ngeliat kira-kira bakal pertahanin Persib gak nih? Ya pasti dipertahanin lah atau itu. Bojan Hodak yang mutusin cabut atau gimana? Ya, itu akan jadi opsi pertama ya Persib mempertahankan Bojan Hodak musim ini. Terlepas nanti hasilnya seperti apa, gue yakin akan tetap dipertahankan. Kecuali kalau Bojan Hodaknya pengen cari tantangan baru. Nah, itu dia. Dan ada tawaran lebih besar. Ya, kita kan nggak tahu ya kan, dengan prestasi. Bisa jadi ya, dia akan balik lagi ke tim-tim. Pokoknya pasti akan tantangan yang levelnya lebih up Lebih lah. tinggi. Kalau udah levelnya dia udah juara 2 kali di sini berturut-turut, ya apalagi yang mau dicari Apalagi gitu. kalau mungkin. 3 kali Kalau musim apalagi ini. kalau misalnya 3 kali gitu loh, apalagi gitu buat dia. Ya pasti memang gue yakin Persib akan cepat atau lambat akan ngasih tawaran itu. Untuk sementara ini gue yakin belum ada lah. Pasti diskusi itu akan berjalan mungkin ya 3 bulan nanti sebelum kontrak berakhir gitu, ataupun nanti mungkin menjelang akhir kompetisi baru akan ada pembicaraan lagi gitu. Gimana Mas Bam? Kayaknya sih apa yang bisa gue sampaikan di sini karena sempat ngobrol sama manajemen, ya intinya belum ada pembicaraan secara spesifik untuk masalah kontrak. Masing-masing sedang fokus untuk menyelesaikan Musim. liga Itu yang sebaik terpenting. mungkin kalau bisa juara lagi. Dan ada possibility misal Bojan Hodaknya juga nyari tantangan baru, itu sangat masuk akal juga karena ya kalau buat Bojan Hodak Asia Tenggara kayaknya udah beres ya. Udah beres. Iya. JDT sebelum sekarang mendominasi itu tahun pertama juaranya dia kan. Ya. Penompen Kelantan juga Penompen ya. Penompen juga Kelantan juga terus Kyle City FC Kyle kan City masuk FC final lumayan, FA Cup final iya. dan dia juara Piala AFF Malaysia kan. Iya, U19. Iya. 19. Persib dua kali dan bisa possibility 3 kali. Jadi memang untuk Bojan Hodak kalau dalam tanda kutip ya mencari duit pensiun ya juga masuk akal gitu buat dia gitu kan. Misalnya tawaran yang lebih menggunakan secara finansial kenapa enggak? Nah, yang sebenarnya yang bola panasnya ada di Persib sih. Kalau kehilangan Bojan mungkin ada sisi baiknya cycle-nya bakal muter terus bagi tim, cuman ini bakal berat banget ini nyari pengganti Bojan Hodak. Iya. Ibarat katanya nyari pengganti Sir Alex Ferguson tuh MU sampai sekarang masih dodoran kan. Belum Persib- nemu ya? Persib jangan sampai seperti itu gitu. Ketika misal nanti waktu membuat Bojan dan Persib berpisah gitu, ya datangin pelatihnya harus pelatih yang levelnya harus minimal setara Bojan Atau di atas. di atas gitu mau nggak mau. Betul. Jangan. Siapa itu? Pasti akan ada pelatih nama besar lah yang akan didatangkan kalau misalkan nanti memang Bojan Hodak tidak terus ya. Ini ekspektasinya pasti akan tinggi banget. Orang pasti akan terus membanding-bandingkan. Fans Persib pasti akan terus membanding-bandingkan prestasinya harus seperti Bojan Hodak. Kalau misalnya nanti pelatih baru andai kata gitu datang dalam 5 pertandingan udah kayak pramusim lagi jelek, pasti udah langsung tekanannya tinggi. Karena kan tim seperti Persib ini kan yang paling ngeri kan tekanannya itu. Siapa yang pelatih kuat mentalnya yang memang punya nama besar, ya itu yang bisa. Luis Milla aja kan di musim kedua cuma berapa match? 3 atau 4 match seri terus langsung cabut kan. Ya, tapi saya tetap berterima kasih pada Luis Milla karena Luis Milla cabut kan Bojan datang. betul. Tapi pada akhirnya emang untuk Bojan ini spesial sih karena dia untuk pelatih ukuran di Asia Tenggara dia udah hatam gitu. Dia tahu caranya squad building tim di Asia Tenggara, tahu football politicsnya, tahu bagaimana dia media handlingnya di Bandung, di Kuala Lumpur, lalu di Johor itu kan beda-beda cara media handling, tapi dia bisa tuh. Terus yang paling penting dari Bojan Hodak untuk Persib adalah dia tidak hanya head coach, tidak hanya pelatih kepala, tapi juga advisor bagi Persib. Jadi kenapa Persib bisa juara grup di ACL tuh kemarin? Itu karena Bojan Hodak. Bojan Hodak yang ya banyak elemen, tapi salah satunya Bojan Hodak ini meeting benar-benar Detail ya? intens untuk bisa gimana nih plannya. Kita harus apa. Sampai ke jadwal, sampai ke pengaturan keberangkatan, tipikal hotel, itu semua udah dipikir dari awal Detail musim. banget berarti ya? Iya, udah detail banget. Jadi ya emang pelatih seperti inilah yang memang sulit untuk didapatkan. Ya sebenarnya
Persib dengan Bojan Hodak seperti timnas futsal dengan Hector Suto sekarang. Benar. Emang gila banget Gila dua banget pelatih ya. itu. Apalagi Bojan Hodak kan basicnya juga pernah di development ya di usia muda ketika dia Malaysia juga ya. membawa Malaysia juara di Sidoarjo waktu itu. Gue juga ikutin dia itu waktu itu yang dia di AFF U19 Myanmar itu sama Malaysia juga sempat wawancara dia dan dia salah satu pelatih yang memang gue lihat secara komunikasi publiknya tuh bagus. Pendekatan ke wartawan. Makanya kan sekarang wah wartawan Persib tuh senang banget. Pelatih dari Bojan Hodak latihan Persib terus terbuka ya kan, terbuka apa aja dilayani sama Bojan Hodak. Jadi dapat berita terus gitu loh. Jadi ya memang Bojan Hodak ini tipikal pelatih modern yang tahu betul bagaimana memanfaatkan ruang publik itu untuk berbicara di publik. Kemudian dia juga pelatih yang tegas di ruang ganti. Kita tahu lah beberapa kali videonya udah tahu lah. Itu yang penting ya untuk membuat pemain tidak merasa menjadi bintang. Ada pelatih yang kayak gitu tuh udah beruntung banget Persib dapat seorang Bojan Hodak. Nah, ini bicara Bojan Hodak kan kelar match lawan Ratchaburi kemarin tuh Bojan Hodak terang-terangan dia ya udah fokus kita sekarang ke Super League kan karena mau nggak mau memang tinggal satu kompetisian aja yang bakal dijalani Persib sampai akhir musim kan. Nah, ini dengan tersingkirnya Persib di ACL 2 gimana nih kans Persib? Masih Bang untuk Kenapa gua dulu potensi meraih hat-trick juara Super League. Nih kita lempar ke Masih Bang dulu deh. Ya gimana ya? Pasti sih gue ada subjektivitas gue besar gitu, walaupun gue sekarang kerja di lingkup nasional, cuman ya gimana gue orang Sunda gitu kan, orang Jawa Barat. Karena bahkan gue dari awal musim ya, buat gue pribadi, hat-trick ataupun tripit di Super League itu lebih penting dibanding melaju jauh di Asia buat gue pribadi. Karena buat Persib lolos dari fase grup aja udah jadi statement. Karena kan Persib selalu diomongin, Persib ini cuma jago kandang nih, cuma jago di Liga doang, di Asia mah memble. Banyak yang bilang badut Asia apalah gitu lah. Dibuktiin tuh. Langsung. Dibuktiin jadi peringkat pertama di fase grup. Itu udah cukup, itu udah overachieve. Bahkan gue memprediksi awalnya itu jadi runner up sebenarnya. Di bawah Lion City Salon. Awalnya. Cuma ternyata Persib peringkat pertama nih, itu udah bener-bener di luar logika gue. Jadi pas gagal kemarin di babak 16 besar ACL tuh, secara ekspektasi udah pasti ada gitu. Cuman cara gugurnya itu yang ngebuat gue tetap kena mental ya. Nah, untuk liga sih gue lebih bersemangat untuk Persib juara karena rekor itu sejarah belum pernah ada tim yang juara liga berturut-turut 3 kali. Itu tuh belum pernah ada. Terakhir tuh di Perserikatan PSMS Medan tahun 60-an. Yang mana dulu kompetisinya kan belum seperti sekarang. Jadi nggak bisa di-compare. Jadi bandingin ya. Jadi memang dengan level liga Indonesia seperti sekarang yang secara kualitas juga terus naik. Scaling up, akan sangat spesial kalau Persib bisa hat-trick dan tripit di gelar juara domestiknya gitu. Jadi harapannya Persib hat-trick ya. Tapi sih gue pengen liganya seru dulu sih. Kenapa? Karena supaya Liga Indonesia lebih dikenal lagi nih. Kan Malaysia udah mulai turun nih karena dominasi satu tim. Buriram Thailand juga kan. Beberapa musim terakhir juga. Persib itu mungkin bisa dikatakan 2 musim terakhir mendominasi, tapi kan cara Persib mendominasi itu cuma gelarnya juga doang. Perjalanannya itu sulit gitu. Banget. Musim ini juga sama gitu. Jadi nggak bisa di-compare sama Malaysia juga nih. Buriram juga mirip-mirip tuh Buriram sama Persib. Buriram agak-agak leluasa, tapi kan mereka udah established lama. Nah, bagi Persib kalau jadi juara lagi, tapi semoga Borneo, Persija, lalu Malut, bahkan sekarang Persebaya yang lagi naik banget, bisa ngasih pressure yang bagus tuh. Jadi jangan sampai Persib baru pekan 29 udah mastiin gelar juara, jangan sampai. Kalau bisa nanti aja tuh pekan 33, 32 tuh. 34 jangan deg-degan. Kalau 34 gue yang deg-degan. 32, 33 ya. Jadi supaya liganya bagus, daya tariknya bagus, ya semoga kedepannya industrinya juga pada akhirnya lebih oke gitu. Oke, betul. Kalau Bang Rais gimana? Harus diakui ya, kompetisi musim ini lebih kompetitif, bisa dibilang dibandingkan musim sebelumnya. Ini tidak terlepas memang dari regulasi pemain asing yang banyak didatangkan. Para pemain asing yang didatangkan juga, ya gue bisa bilang lebih baik lah gitu. Tidak kaleng-kaleng juga gitu. Walaupun ada beberapa lah pemain asing yang memang datang ke sini memang bermasalah, tapi secara garis besar pemain asing yang datangkan mampu mengangkat tim itu. Kemudian
bicara kompetisi sekarang, Persib juga harus hati-hati. Mereka memang sekarang adalah tim yang tidak pernah kalah dengan di kandang ya, dengan rekor kemenangan 100%. Cuma masalahnya di rekor di tandangnya ini, mereka masih kalah dari Persija. Persija itu raja tandang sekarang secara statistik ya. Nah ini yang menjadi masalah dari Persib, inkonsisten di laga tandangnya. Pasti sebagai supporter Persib akan deg-degan. Menangnya cuma tipis-tipis, ya kan? Jarang menang besar kan? Menangnya cuma tipis-tipis. Bahkan kepleset di kandang Persija pun kita nggak expect, ya kan? Pasti gue pun nggak expect gitu. Wah kalah sama Persija, walaupun mainnya di kandangnya Persija ya. Tapi dengan tim sekelas Persib, semewah Persib kalah di kandang Persija kan suatu anomali juga gitu, ya suatu kejutan gitu. Memang itu yang memang sekarang akan ataupun harus diantisipasi sama Bojan Hodak, kayak bagaimana konsistensi para pemainnya. Kedalaman squad sudah mewah, tapi kadang-kadang kedalaman squad mewah ada yang terakumulasi secara bersamaan ya, terus cedera. Ya, ini kan imbas dari memang padatnya jadwal kompetisi kemarin ya. Dengan adanya cuma fokus di Super League, gue yakin harusnya masalah cedera ini mudah-mudahan mungkin bisa diatasi sama Persib gitu, untuk para pemainnya tetap fit gitu, agar kedalaman skuadnya terjaga. Ya sekarang tinggal bagaimana. Kuncinya kalau menurut gua tinggal di pertandingan lawan Borneo nanti di kandang sama lawan Persija nanti di Jakarta. Itu ya akan jadi kunci karena gapnya kan sekarang deket nih masih. Nah, sama satu lagi kalau lawan Malut udah selesai ya. Lawan Malut udah selesai. Lawan Persebaya. Satu lagi sama lawan Persebaya. Itulah yang akan menjadi 3 pertandingan kunci bagi Persib. Kalau bisa ngamanin seenggaknya nggak kalah aja, ya tinggal nunggu waktu aja sih. Mungkin kata Iban berarti pekan 32, 33 itu bisa dipastikan sama Persib gitu. Tapi kalau itu kepleset, hati-hati Persib. Nah, ini Persib sendiri kan saat ini di posisi puncak dengan 47 poin kan. Di posisi 2 ada Borneo dengan 46 dan posisi 3 ada Persija dengan 44 dengan catatan Persib dan Borneo baru 20 kali main, sedangkan Persija sudah 21. Nah, kalau Mas Ibang melihat sendiri, kira-kira dari Borneo, Persija dan bahkan Malut nih, ini dari 3 tim ini, siapa sih yang bakal nempel terus Persib nih sampai pekan ke-34 gitu? Aduh, ini izin nih. Gue dengan segala hormat lagi-lagi karena gue kan pada dasarnya fans sepak bola Indonesia gitu. Ya emang kebetulan tumbuh besar di Bandung aja gitu. Karena gue dari waktu kecil tuh nonton semua tim. Tim Persik Kediri juara gue seneng dulu. Nonton Persebaya juara seneng gitu. Nonton Sriwijaya juga seneng. Jadi nggak ada hate sama sekali. Tapi kalau ngelihat liga itu emang perlu tim yang dewasa ya. Nah dalam kedewasaan tim, tolak ukurnya nggak cuma produktivitas, tapi juga bagaimana tim ini dibangun dengan kestabilan dan keseimbangan. Nah kalau kita berbicara keseimbangan, gua takut sangat apresiasi terhadap Borneo, Malut dan Persebaya sebenarnya. Persija Jakarta ofensifnya bagus, paling bagus gua akui. Cuman untuk defensively mereka masih cukup shaky. Yaitu resiko dari gameplay yang emang dipilih kan. Marcio Souza sebagai pelatih kan dia sangat offensive minded ya. Tapi itu ternyata ngasih celah banyak. Yang terakhir lawan Arema kan sangat kelihatan. Dan itu bukan pertama kalinya Persija kebobolan atau nggak ketekan dari skema seperti itu. Garis pertahanannya tinggi, pemainnya sedang fokus naik dan nyerang, ternyata bisa dihantam sama serangan balik pemain tim-tim Indonesia yang permainan directnya bagus itu. Jadi Persija kalau masih cukup naif seperti itu bakal sulit untuk bisa mengganggu Persib. Yang artinya gue sih bakal takut sama Malut, sama Borneo dan Persebaya itu. Tapi satu lagi ya, kan dinamikanya gini. Tim yang gagal juara di Indonesia itu dianggap tim yang gagal. Padahal enggak. Kenapa dianggap gagal? Karena nggak ada opsi piala lain. Makanya nih kesempatan ini pada teman-teman yang ada di PT Liga, yang ada di PSSI, adainlah Piala Indonesia. Supaya ada opsi piala bagi tim-tim lain. Karena kalau di Serie A misal, peringkat ke-5, ke-6 bagi Como, ya nggak gagal lah. Masuk semifinal Coppa Italia, bagus lah. Oke banget. Di kita, peringkat ke-6 itu dianggap gagal gitu. Kasihan, padahal bagi PSIM, tim promosi gitu, peringkat ke-6 itu not bad at all gitu kan. Jadi harus supaya ada afirmasi secara prestasi, harus ada opsi piala lain. Formatnya seperti apa tadi yang Mas Rais bilang, terserah. Yang penting harus ada opsi piala lain supaya tim itu punya target masing-masing gitu. Karena itulah yang sekarang di Indonesia juga dimiliki. Dianggapnya peringkat pertama doang yang oke gitu. Dulu gua inget banget waktu 2017 ya, waktu Bali, PSM sama Bayangkara. Three horse race tuh kan. Bali sama PSM gagal juara. Dianggap gagal, padahal nggak gagal gitu. Itu udah bagus banget gitu. Jadi memang
ya kenapa gak dia pegang, karena itu nggak ada opsi piala lain. Semoga lah kedepannya ada opsi piala lain supaya paradigmanya juga bisa bergeser nih, karena ya Super League lagi seru banget sih, makanya ini bakal saling deg-degan satu sama lain nih setiap supporter nih. Piala Presiden nggak cukup piala. Iya nggak cukup lah, itu kan pramusim, bedain itu pramusim. Tapi gini loh, Malaysian Cup itu Piala Liga Malaysia juga digelarnya setelah Liga selesai. Liga selesai, iya betul. Nggak berbarengan sama Liga. Kompetisi setelah kompetisi jadi. Setelah Liga selesai ada Cup Competition. Mungkin itu bisa jadi opsi. Yang penting ada opsi piala deh. Cuma memang bedanya adalah di Malaysia itu kan jumlah timnya sedikit. Jumlah timnya sedikit dan juga jaraknya memang tidak seperti Indonesia juga. Itu lagi-lagi yang menjadi tantangan ya kalau misal menggelar sebuah turnamen ataupun liga di Indonesia. Yang paling menarik adalah ketika ada opsi lain piala itu adalah kesempatan bagi para pemain muda sebenarnya. Setuju. Bisa dapat kesempatan lokal dan muda. Karena kan di liganya sudah dijejali oleh para pemain asing gitu ya. Makanya ketika ada opsi piala ini, nah ini jadi kesempatan juga bagi para pelatih untuk bisa memaksimalkan pemain muda yang dia miliki. Para pemain pun jadi lebih terasah kemampuannya dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak. Itu pentingnya juga kenapa harus ada event yang lain selain dengan Super League. Ya, tinggal bagaimana nanti kebijakan dari PSSI ini lagi-lagi, karena kan kemarin mikirin padatnya kompetisi, dan itu balik lagi nanti kepada kesiapan kondisi dari pemain. Kalau jadwalnya terlalu padat, kalau itu kan sebenarnya bisa diatasi sama tim juga. Gue yakin lah, jangan maunya misalnya ngejar menang terus tapi dengan pemain yang itu aja kan nggak mungkin juga. Pemain itu bukan robot, pasti pelatih juga sudah punya pertimbangan tersendiri untuk mengatur komposisi pemainnya agar bisa tetap stabil ketika ada beberapa kompetisi yang harus dijalani gitu. Jadi memang butuh ada kompetisi lain agar memberi kesempatan itu para pemain muda agar bisa lebih dapat menit bermain, ataupun pemain lokal yang tidak dapat kesempatan di kompetisi rutin. Iya, dan kan ini kebiasaan orang Indonesia secara umum ya. Pengennya tuh segalanya tuh grande gitu, segalanya besar. Padahal sebenarnya nggak usah besar-besar, yang penting bagus, terus berkala dan berjenjang dengan baik gitu. Apa yang dilakukan oleh basket dengan All Indonesian Cup ya itu tuh masuk akal sih. Mainnya di home turnamen ya kan, itu menjadi panggung bagi pemain-pemain muda. Akhirnya pemain-pemain lokal pun punya panggung tersendiri untuk compete gitu. Ya bisa dimulai seperti hal itulah, bisa dimulai dengan cara seperti itu. Piala Indonesia tahun berapa ya, kalau nggak salah tuh pokoknya tujuannya utamanya adalah membangkitkan lagi atmosfer sepak bola di daerah tersebut. Misal, kan waktu itu ada pokoknya tim Liga 1, kompetisi kelas 1 tinggi lawan tim Liga 3. Nah, itu mainnya di kandang Liga 3. Kenapa? Biar juga menghidupkan atmosfer daerah setempat. Nah, itu niatnya udah bagus. Cuma kan secara infrastruktur kan tidak memungkinkan, kadang kan kayak gitu. Tapi yang pasti itu sudah bagus, konsep-konsep seperti itu mungkin akan lebih efisien kalau dibagi grouping. Iya, betul. Kan dari grouping dulu. Ini jadi panjang nih, nggak apa-apa. Di Brasil itu ada kompetisi Paulista di setiap region. Ada dari Rio, ada dari area seperti Belem dan lain-lain. Itu tuh per provinsi. Dan provinsi satu sama provinsi kedua nggak ketemu. Nah, jadi untuk menyiasati kan yang masih menjadi masalah adalah cost ya. Iya, betul, cost. Apalagi kalau misal klub Liga 2 melawan klub Liga 1 gitu. Mungkin jaraknya jauh ya dari Papua ke Aceh. Costnya kasihan bagi tim yang di divisi bawah kan. Nah, bisa diakalin kan. Kompetisi atas punya liga tersendiri. Betul. Nah, kompetisi 2, 3, 4-nya bisa dibikin seperti itu. Ya udah di region aja. Makanya sebenarnya kebiasaan di Jawa Timur ada Piala Gubernur Jatim, Piala Gubernur mana. Itu tuh bagus, tapi untuk dijadiin resmi aja gitu. Dijadiin resmi dan diprogram secara schedule yang lebih tepat. Itu bakal lebih oke sih.